Halo Sobat Senior, selamat datang kembali di podcast pensiunan. Saya Uda Dedi akan memandu acara ini bersama Mas Rusdi Amral. Hari ini topik kita adalah tentang kanker. Sobat Senior, kanker adalah salah satu penyakit paling mematikan yang diderita oleh banyak perempuan di dunia, termasuk Indonesia. Kanker payudara adalah salah satu jenis penyakit yang bisa dikatakan diidap oleh mayoritas perempuan. Nah, pada podcast kali ini sudah ada bintang tamu kita yang hadir. Dia adalah Mbak Yati Utomo. Beliau adalah survivor kanker yang sudah berjuang sekian lama sampai akhirnya sembuh. Kita sapa Mbak Yati. Apa kabar Mbak? Baik, luar biasa. Oh ya, sini kita langsung aja Mbak. Kita pengen tahu ya, Mbak Yati dulu pensiunan dari Kompas Gramedia gitu ya. Dari Gramedia Pustaka Utama, Gramedia. penerbit Gramedia Pustaka Utama, ya. Sebelum kita masuk ke penyakit kanker tadi, mungkin kita bisa dengar dulu dari Mbak Yati. Gimana perjalanan karir Mbak Yati di Gramedia Pustaka Utama tadi? Baik, saya masuk ke Gramedia itu tahun 1975. Oh, 75. 75, ya. Saya pertama kali diterima itu masih berkantor di Gajah Mada. Jadi masih belum punya gedung yang sebagus sekarang. Di Gajah Mada itu bagian pemasaran. Kemudian di sana 3 tahun, pindah yang di Gajah Mada pindah semua ke Palmerah. Di Palmerah saya dipindah ke redaksi di sekretariatnya. Karena di penerbit buku itu menerbitkan buku-buku. Dulu belum ada fiksi dan non-fiksi, itu masih campur, jadi satu gitu loh. Jadi ya buku novel, buku pengetahuan semua jadi satu, editornya juga jadi satu. Meskipun sendiri-sendiri tapi kantornya tetap satu di bawah pimpinan Pak Adi Subrata seperti itu ya. Kemudian dalam perjalanan waktu makin meningkat, akhirnya dipisah redaksi jadi 2, fiksi dan non-fiksi, dan saya menempati di sekretariat non-fiksi. Hubungan saya itu dengan para pengarang yang menyerahkan naskah-naskah ke penerbit untuk bisa diterbitkan atau tidak. Tapi yang memutuskan adalah rapat redaksi. Dalam rapat itu ada editor, ada bagian pemasaran, dan saya juga sebagai sekretaris juga ikut untuk notulen. Nah, di redaksi non-fiksi, di situ sampai berapa tahun ya, pokoknya saya itu bekerja di Gramedia Pustaka Utama dari awal sampai pensiun. Jadi termasuk loyal. Ya, jadi Mbak Yati mau mulai karir itu tahun 75, berarti 50 tahun yang lalu Mbak Yati. Kenapa? Sudah 50 tahun yang lalu itu mau mulainya gitu. Iya, 1975 kan ya? Iya, sekarang 2025. Iya. Terus tahun berapa mulai terdeteksi bahwa Mbak Yati mengidap kanker gitu? Itu mulai 2004. 2000. Saya usia 53. Oh, iya iya. Itu pada saat aktif-aktifnya ya Mbak Yati ya dalam berkarir. Masih ya sih. Lalu pada saat itu kira-kira apa yang dialami Mbak Yati, barangkali bisa sharing buat kita semua up down-nya gitu loh. Oh ya. Begini, waktu itu saya kebetulan ya, bukan kebetulan, karena saya di bidang di penerbit buku, saya itu selalu membaca buku-buku. Dan kenapa saya waktu itu kok tiba-tiba membaca buku tentang breast cancer. Breast cancer. Iya. Itu terbitan dari Malaysia itu. Saya baca di situ. Di situ ada yang namanya kemoterapi. Itu kan. Terus kemudian ada mastektomi, ada tubektomi, ada bone scan. Dari situ saya bisa tahu, oh kalau
kanker itu pengobatannya seperti itu. Dan pada waktu saya terdiagnosa, jadi saya itu seperti orang yang berperang sudah punya senjata, istilahnya begitu. Dan saya merasa bersyukur karena mereka yang kena kanker itu rata-rata sudah takut duluan. Begitu divonis kanker langsung syok. Terus apalagi dengar kemo. Kemo itu pasti, waduh, di kemo nanti saya kurus, terus rontok rambutnya, terus nanti istilahnya meninggal gitu. Nah, kalau saya enggak, saya lawan. Saya harus bisa mengalahkan kanker. Bagaimana? Yaitu saya harus berobat secara medis. Ya, Ya, jadi selain literasi mungkin ada motivasi-motivasi lain sampai, Mbak Yati merasa harus saya lawan, harus kuat gitu. ya. Itu apa kira-kira? Itu ya nomor satu karena saat saya terdeteksi anak saya masih kuliah dan baru skripsi, baru ujian skripsi. Yang satu di Jogja, satu di Jakarta. Saya masih merasa mempunyai tugas sebagai orang tua. Saya harus bisa mengantar anak saya sampai bisa menikahkan anak saya. Palingnya sudah bekerja, kemudian menikah. Nah itu saya bangkit gitu. Iya. Dan kalau orang kita ya, maksudnya saya bilang kalau Tuhan memberi sakit itu pasti akan menyembuhkan. Saya yakin itu. Iya. Reaksi dari keluarga Nah, ya. setelah reaksi dari keluarga nomor satu adalah suami dan anak-anak. Dan kebetulan mereka itu mensupport saya karena katakan kalau wanita itu mahkotanya payudara kemudian rambut. Padahal kalau saya dioperasi kan berarti kehilangan saya tuh. Kemudian setelah kemo itu harus rontok semua rambut itu rontok. Tapi karena saya baca buku tadi, semua kan akan tumbuh. Dan saya sebagai wanita sudah bersuami, sudah menyusui anak kan tidak perlu. Iya. Jadi maksudnya penampilan tidak perlu. Iya. Terus itu membuat motivasi saya untuk bangkit. Rontok bisa pakai wig. Jadi kerja pakai wig kan bisa. Itu saya mempunyai motivasi. Jadi rentang waktunya berapa lama Mbak Yati dari mulai terdiagnosa sampai dinyatakan bersih lah gitu? Nah, gini Mas, kalau kanker itu masa itunya 5 tahun. Jadi waktu sudah berobat, jadi kalau secara medis itu nomor satu dioperasi. Kemudian di kemoterapi selama 6 kali. Itu setiap 3 minggu sekali. Sesudah kemo selesai radiasi. Radiasi itu 25 kali setiap hari. Iya. Jadi sesudah itu baru di bone scan. Bone scan itu kayak MRI, jadi kita di RSCM waktu itu. Itu untuk mendiagnosa apakah kanker itu sudah metastasis atau belum. Menyebar tulang atau belum. Ini selama menjalani proses pengobatan itu Mbak Yati tetap bekerja seperti biasa gitu. Betul. Dan saya bersyukur Gramedia masih memberi toleransi. Jadi saya pulang jam 3. Terus kalau habis kemo itu kan masih, jadi seminggu sesudah kemo itu selalu nano Mas, sakitnya itu nggak bisa jadi ya kadang mual, kadang nyeri, kadang panas, kadang ini. Itu seminggu sesudah di kemo itu akan tidak bisa apa-apa, lemes dan mual. Tapi sesudah itu bangkit seperti orang tidak sakit lagi. Nah itu kita mulai bekerja. Dan selama radiasi juga tetap bekerja. Meskipun kita hanya pakai blus kan tidak boleh pakai yang ketat-ketat. Jadi saya hanya pakai
yang tipis gitu, terus pakai shawl. Saya pakai shawl, pakai wig. Jadi dalam setelah mengalami itu yang dirasakan Mbak Yati, situasi yang terberat itu seperti apa? Kalau yang terberat itu kemo, Mas, memang kemo. Ya, kemo itu saya yang keempat sudah tidak kuat. Tidak bisa apa-apa. Jadi tidak ada kekuatan sama sekali. Iya. Pertama masih bisa. Jadi memang rasanya panas, pusing, terus nggak mau makan. Itu 1, 2, 3 masih bisa. Tapi begitu keempat saya sudah give up. Dari Yang dilakukan apa Bos setelah 4 kali itu? Kemo, udah give up, terus apa yang oh, iya. Saya sebagai orang Katolik, Tuhan Yesus lebih sengsara dari saya. Dia disalib, menderita untuk menebus dosa kita. Di situ saya bangkit. ya diberi kekuatan. Ya, nah, akhirnya saya bisa bangkit dan bisa melalui masa sulit itu. Kemo kelima, keenam sudah beres, jadi tidak ada masalah. Dan satu-satunya yang menguatkan saya ya pendamping saya, suami saya, dan anak-anak. Sama doa dari teman-teman kantor, dari teman komunitas saya, dari saudara-saudara. Nah, dari pengalaman yang dialami Mbak Yati ini mungkin bisa kita berbagi ya Mbak ya. Ya, Mungkin masih ada saudara-saudara kita, ibu-ibu yang juga mengalami ya. sama dengan Mbak Yati. Kira-kira tips seperti apa yang Mbak Yati harus tanamkan pada mereka? Pertama-tama memang harus melihat ini dulu apa sih tanda-tandanya, karena itu tidak merasa sakit. Apalagi payudara ya, payudara itu satu kita harus memperhatikan, orang taunya benjolan. Ada benjolan kan, sedangkan saya bukan benjolan, tetapi seperti lesung pipit. Jadi nepok gitu di payudara di bawah kuting. Iya. Tuh lepok gitu. Tapi di kiri nggak ada, di kanan ada. Nah, saya tanya suami, ya udah periksa aja ke dokter gitu. Terus saya banyak relasi karena kan banyak di penerbitan ada pengarang yang dokter juga gitu. Terus waktu itu Mirawi, tahu ya, Mirari penerbit. Saya tanya, Mira, aku begini-begini. Kamu harus periksa mamu gitu. Mamu tak kasih pengantar di harapan kita gitu. Kasih mamu, terus nanti dokternya ini. Nah itu saya awalnya dari situ. Jadi bukan benjolan, tapi tekik. Dan juga yang kedua tanda-tandanya puting susu itu mengeluarkan cairan atau darah. Ketiga, puting susu masuk ke dalam. Iya. Terus ruang ya, itu harus diwaspadai. Supaya kuat itu apa yang bisa resepnya seperti apa gitu? Supaya kuat, Dan bisa melewati semua proses itu sampai bisa kembali pulih. kalau bagi saya karena percaya, yakin sembuh. Jadi saya percaya Tuhan memberi, sakit pasti Tuhan menyembuhkan. Dan saya mempunyai moto saya harus bisa mengalahkan kanker. Gitu ya. Saya harus bisa mengalahkan kanker. Satu lagi yang saya dapat info itu karena di situ ada buku terbitan luar juga yang bunyinya itu bagaimana kamu menyikapi bila dokter menyatakan kamu kanker, tapi waktu itu dalam bahasa Inggris ya. Saya kok yang delalah baca itu gitu loh Mas. Jadi itu saya sangat-sangat menginspirasi saya. Jadi kalau kamu sudah dinyatakan kanker, jangan takut. Kalau kamu yakin sembuh, itu sudah 90% menyembuhkan sakitmu, itu saya pegang. Ya, saya merasa bersyukur di situ.
karena baca buku itu. Nah, itu saya prihatin dengan pasien lain yang tidak tahu apa-apa. Ya, tuh. Iya iya. Mungkin ada saran Mbak Yati buat perempuan yang mungkin yang terkena atau yang belum terkena cancer, apa yang harus dilakukan dari dini supaya Iya. kita mau tahu ya, Mbak? Dari dini itu sadari ya, periksa diri. Periksa diri, waktu mandi itu bisa diraba-raba jadi pakai sabun, waktu mau sabun itu kan suka ada kok gerenjel-gerenjel, lah itu harus diwaspadai. Itu kalau benjolan. Pokoknya kita harus, ya itu tadi, gejala-gejala itu. Terutama kalau benjolan lu pasti akan terasa. Iya. Itu biasanya orang kalau misalnya sudah punya gejala itu kadang-kadang akut, malah ada yang suka takut. Iya. Itu yang saya prihatin di situ. Malah memilih yang alternatif. Ya, Hah? milih yang alternatif, ada yang ya alternatif. Ada contoh barengan saya, dia pensiunan BNI, suaminya nanya saya, "Ibu berobat ke alternatif atau enggak?" Saya enggak, Pak, saya medis. Berobat medis atau alternatif? Medis, Pak, saya bilang gitu. Bagus, Bu. Istri saya begitu divonis operasi, lari ke alternatif, ujungnya sudah menyebar kemana-mana. Iya. Karena kanker itu berpacu dengan waktu. Ya, Iya, luar biasa. Mbak Yati sekarang saya lihat udah banyak kegiatan lagi. Ini kira-kira, apa kegiatan Mbak Yati sekarang setelah sekian lama kena kanker, udah sembuh, terus apa sekarang yang dilakukan? kalau saya kan seorang, ya karena saya Katolik ya, saya ikut itu wanita BKRI, Wanita Katolik Republik Indonesia. Sebelum kena KON saya sudah jadi pengurus juga, tapi yang salah satu pengurus di Ranting gitu loh, di Kelapa II. Jadi begitu pensiun ya langsung ditangkep gitu loh. Ditangkep lagi, maksudnya suruh aktif lagi gitu. Jadi saya ke situ, tapi saya juga karena saya tinggal di kampung, maksudnya bukan di kompleks elit ya. Sementara sekitar saya itu orang Betawi. Iya. Betawi, orang Muslim semua. Di situ ada PKK. Ya, terus ada apa? Saya mencoba mau masuk ke situ. Jadi bersama ibu-ibu PKK. Terus saya ikut arisan, paling nggak ikut arisan PKK, ikut arisan di kelurahan. Saya satu-satunya yang non-Muslim di situ, di Kelapa II itu. Jadi saya ikut kegiatan mereka. Kebetulan Mbak Yati itu sama dengan saya di Paguyuban Purnakarya Kompas Gramedia. Jadi beliaulah senior yang jadi panutan untuk kita semua nih. Kalau nggak ada Mbak Yati mungkin nggak seramai itu. Jadi bisa membangkitkan semangat kita itu untuk guyup, saling berbagi. Ya seperti inilah, sharing informasi kesehatan, ketawa-ketawa biar menambah imun gitu. Seperti itu Mas, Dedi. Iya, luar biasa Mbak Yati. Oh iya Mas, untuk bisa seperti itu sebetulnya ada juga yang harus dilakukan. Ya, itu pantangan dari dokter, apa saja yang tidak boleh dimakan. Jadi waktu itu dokter Didi Cindargumi bilang yang tidak boleh daging merah, daging kambing, kemudian alkohol, kemudian makanan kaleng, sarden dan lain-lain, terus fermentasi, terus kalau buah duren, nangka. Jadi banyak, terus stik sate yang dibakar-bakar tuh nggak boleh. Jadi saya waktu selama menjalani pengobatan, hidangan saya itu rebus-rebusan semua. Direbus, kacang rebus, singkong, pisang, terus jus. Nah itu jus. Waktu di kemo saya mengkonsumsi jus. Jusnya itu wortel, apel, kemudian itu bit. Nah itu untuk menguatkan darah. Nah ada lagi yang kalau radiasi itu suka leukositnya turun. Iya. Nah kalau turun, padahal itu kan 25 kali.
Jadi harus diulang lagi. Gitu. Jadi harus dijaga. Iya, terus dijaga. Waduh. Terus ada temen yang bilang, "Bu, kalau leukosit jangan mau disuntik. Masalahnya apa? Mahal. Konsumsi aja telur penyu." Oh, telur penyu ya. Ya, Ya, kebetulan saya itu suka telur, juga doyan, susu juga doyan, jadi menguatkan saya. Ya. Jadi telur penyu itu ternyata. Iya ya. Mbak Yati selama ini pernah ikut komunitas penyintas itu nggak? Berbagi sama orang-orang yang pernah menderita kanker Saya waktu itu pernah masuk yang CISC itu. ya. CISC di Imam Bonjol. Tapi lama-kelamaan ya karena waktu itu zaman namanya transportasi masih belum kayak sekarang ya, kan sekarang udah ada TJ, ada apa. Nah itu sudah lama terus nggak ikut lagi, terus ada COVID jadi males. Ada itu saya pernah ikut itu. CISC terus ada pertemuan di halaman kita juga, di Darmais, saya juga ikut. Tuh. Ya, luar biasa ya perjalanan Mbak Yati menghadapi kanker payudara ini. Sobat senior, rasanya banyak yang bisa kita pelajari dari pengalaman ini, dari cerita Mbak Yati tentang bagaimana beliau bertahan dan berjuang terhadap vonis kanker payudara. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.